Shalom, selamat hari Sabat bagi kita semuanya. Puji Tuhan untuk berkat hari Sabat yang boleh kita terima dan kita nikmati pada malam hari ini. Dalam ibadah Vesper lewat media Advent KJKT, kita bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita boleh mendengarkan lagu-lagu pujian yang dapat menginspirasi kita, memberikan penghiburan bagi kita, kekuatan iman dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita. Terima kasih untuk Martabe Vocal Group dan juga Princess Sompotan yang telah menyampaikan lagu pujian yang boleh mengangkat hati kita kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini juga kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mengirimkan hambanya Ibu Christine Susanti untuk menyampaikan pengalaman kehidupannya, bagaimana ibu ini menerima kebenaran firman Tuhan, disampaikan untuk menjadi berkat bagi kita semua. Betapa indahnya dan nikmatnya ketika kita menemukan firman Tuhan, kita menghidupkannya, dan bahkan kita menyerahkan diri kita kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Dan saat ini Ibu Christine senang untuk melayani bersama-sama lewat media Advent KJKT. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Tuhan Pencipta Segala Sesuatu. Mari kita berdoa sebelum kita memasuki pembelajaran firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang baik, pada malam hari ini kami mau angkat hati dan pikiran kami kepadamu. Sebelum kami akan membuka lembaran-lembaran kitab suci yang di dalamnya ada firman Tuhan, biarlah Engkau tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman ini boleh memberikan kekuatan iman bagi kami, agar kami boleh tetap setia pada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Pencipta Segala Sesuatu. Di tengah-tengah berbagai hal di dunia ini, di tengah-tengah keraguan dari orang, siapa yang menciptakan dunia ini? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Mulai zaman dulu, teori evolusi. Zaman sekarang bukan tidak ada lagi, tetapi teori ini kemudian telah berubah bentuk menjadi lebih modern lagi, yang semata-mata meragukan bagaimana terjadinya dunia ini. Bagaimana asal-muasal dari penciptaan dunia ini. Syukur kepada Tuhan, kita punya Alkitab. Dan Alkitab sebagai orang Kristen, kita menemukan di dalamnya, di awal dari kitab suci ini, tepatnya di dalam Kejadian pasal 1. Di sana disebutkan dengan begitu detail bagaimana sejarah penciptaan dari dunia ini. Sebagai orang Kristen, pedoman kita, fondasi kita, landasan kita mempercayai Tuhan adalah lewat kitab suci. Dan kitab suci menuliskan bagaimana penciptaan daripada dunia ini. Mari saudara kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 1. Kita mulai di hari yang pertama Allah menciptakan terang. Itu tertulis di ayatnya yang ketiga. Kemudian hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala. Itu tertulis di ayat yang keenam. Hari ketiga di ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan menuliskan, Tuhan menciptakan tunas muda, tumbuhan, dan pohon yang buahnya berbiji. Hari keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang. Itu tertulis di ayatnya yang ke-14. Lalu hari kelima, makhluk hidup di dalam air dan burung di cakrawala. Itu tertulis di ayat ke-20. Dan hari keenam, yaitu segala jenis makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan. Makhluk hidup seperti apa? Firman Tuhan menuliskan dengan detail di dalam ayat 24. Ternak, binatang melata, dan binatang liar. Dan yang terakhir, yang teristimewa adalah diciptakannya manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh sangat indah penciptaan ini. Sungguh manusia diciptakan dan diberikan tempat yang mulia oleh Tuhan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena segala sesuatu sudah ada. Segala sesuatu sudah tersedia. Baru kemudian manusia itu diciptakan untuk menikmati berkat Tuhan dari 6 hari penciptaan ini. Ada keunikan dari penciptaan Tuhan ini. Ada 3 keunikan dari kegiatan penciptaan yang Tuhan Allah lakukan.
Yang pertama adalah penciptaan ini hanya dengan berfirman atau berkata, maka Tuhan menjadikan. Yang kemudian yang kedua keunikannya adalah yang tidak ada kemudian menjadi ada. Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa? Hanya dengan berkata-kata, berfirman, kemudian hal yang tidak ada menjadi ada. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Bukankah ayat ini memberikan penegasan kepada kita akan kemahakuasaan dari Allah, bahwa Dia adalah pencipta dari yang tidak ada kemudian menjadi ada. Yang ketiga keunikan dari kegiatan penciptaan Tuhan adalah Tuhan menggunakan sistem penciptaan harian. Perhatikan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menggunakan sistem penciptaan hari. Di dalam buku kepercayaan Gereja Masedonia hari yang ke-7 halaman 74 sampai 75 disebutkan, saya kutip seperti berikut. Hari-hari dalam catatan penciptaan Alkitab menandakan periode 24 jam secara harafiah. Cara khas bagaimana umat perjanjian Allah mengukur waktu, yaitu pada ungkapan petang dan pagi. Menetapkan hari-hari itu secara individu dengan hari yang dimulai pada petang hari atau matahari terbenam. Kalau kita mau kembali ke dalam Kejadian pasal 1, kisah daripada penciptaan dunia ini, disebutkan di sana frase-frase itu, petang dan pagi, petang dan pagi. Ini bukan hanya disebutkan berulang-ulang tanpa tujuan, melainkan ini disebutkan untuk memberikan kepada kita pemahaman, bagi kita yang membaca firman Tuhan ini, bahwa Tuhan menggunakan sistem penciptaan hari, yaitu petang, hari dimulai pada waktu petang, atau pada waktu matahari terbenam. Inilah keunikan bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Kata Ibrani yang diterjemahkan hari dalam Kejadian pasal 1 adalah yom. Ketika yom disertai dengan angka yang pasti, itu selalu berarti hari harfiah, yaitu 24 jam. Sebuah indikasi yang lain bahwa catatan penciptaan berbicara tentang hari harfiah 24 jam. Tinjauan secara bahasa asli, etimologi dari kata hari dalam bahasa Ibrani yang merupakan bahasa asli dari kitab-kitab di Perjanjian Lama. Sebagian besar kitab-kitab di Perjanjian Lama menuliskan di sana hari itu adalah yom, dan yom itu disertai dengan angka yang pasti, dan itu berarti hari harfiah 24 jam. Lalu kemudian apa tujuan dari Tuhan melakukan kegiatan penciptaan ini? Apa tujuan? Ketika kita melakukan sesuatu, pasti ada tujuannya. Demikian pula dengan Tuhan kita. Saya menuliskan di sini bahwa ada dua tujuan penciptaan ini. Yang pertama adalah untuk mengungkapkan kemuliaan Allah. Dan yang kedua adalah untuk memenuhi bumi. Coba kita lihat satu persatu. Di dalam Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai 3. Untuk mengungkapkan kemuliaan Allah lewat penciptaan yang menjadi tujuan dari Allah. Kitab Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud menuliskan seperti berikut. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Bukankah ini adalah tujuan besar daripada penciptaan dunia ini? Untuk kemuliaan Tuhan, segala sesuatu diciptakan, termasuk kehadiran saudara dan saya sebagai manusia. Kita hadir di sini bukan sebagai untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan dari Tuhan. Tidak boleh ada orang yang membanggakan, menyombongkan dirinya, karena kita hadir untuk kemuliaan daripada Tuhan. Yang kedua, di dalam Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah
bumi. Tujuan yang kedua dari penciptaan ini adalah untuk memenuhi bumi. Bumi yang masih kosong, Tuhan inginkan ada penghuni di dalamnya. Oleh karena itu, diberikanlah penciptaan, yaitu manusia dan juga yang lain, supaya bumi ini terisi dengan berbagai jenis, entah itu binatang, hewan, burung, dan segala sesuatu demi terciptanya keserasian di atas dunia ini. Setelah kita melihat tujuan daripada penciptaan, mari sekarang kita melihat bagaimana makna daripada penciptaan dunia ini. Apa maknanya? Saya menuliskan di sini cukup banyak yang ingin kita bahas satu persatu. Ada 12 makna dari penciptaan dunia ini. Kita akan bahas secara singkat pada malam hari ini. Yang pertama adalah untuk menangkal terhadap penyembahan berhala. Penciptaan dari dunia ini sebagai penangkal terhadap penyembahan berhala. Yang kedua adalah sebuah fondasi terhadap penyembahan yang benar. Yang pertama tadi untuk menangkal hal-hal yang tidak baik. Dan yang kedua tadi adalah untuk meletakkan dasar bagaimana kita melakukan penyembahan. Penyembahan apa? Yang ketiga, Sabat sebagai peringatan penciptaan. Saat ini kita ada dalam ibadah Vesper. Inilah ibadah yang menandakan dimulaikannya hari Sabat. Dan Sabat ini adalah peringatan terhadap penciptaan. Ketika kita masuk ke hari Sabat, kita diingatkan kembali bahwa ada Tuhan yang menciptakan dunia ini. Ada Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Sabat adalah peringatan penciptaan. Yang keempat, selain hari Sabat, ada lembaga yang lain yang Tuhan dirikan pada hari Sabat. Yaitu apa? Lembaga pernikahan. Lembaga yang suci. Di mana ada sepasang manusia, laki-laki dan perempuan. Mereka bersatu di dalam bahtera rumah tangga. Nenek moyang pertama, Adam dan Hawa. Pernikahan dibentuk ketika penciptaan. Dan inilah makna dari penciptaan itu. Yang berikut, makna yang lain dari penciptaan ini adalah dasar untuk harga diri yang sejati dan dasar untuk persekutuan yang sejati. Menetapkan satu harga diri dari manusia. Tuhan berkata bahwa manusia harus menguasai dunia ini. Diberikan kepada kita tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara dunia ini. Dan dasar terhadap satu persekutuan yang sejati dengan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kita secara liar, tapi Tuhan menciptakan kita untuk kita bersekutu satu dengan yang lain, bekerja sama satu dengan yang lain. Dengan segala kekurangan, kelebihan yang ada, kita diciptakan untuk bersekutu. Apa artinya bersekutu? Bekerja sama satu dengan yang lain. Kita menerima kelebihan orang lain, dan kita memaklumi kekurangan yang ada pada orang lain. Sebaliknya juga, hal yang sama, diri kita mungkin banyak kekurangan, orang lain juga banyak kelebihan. Yang berikut adalah, makna dari penciptaan adalah untuk penata layanan. Saya sudah sampaikan tadi bahwa Tuhan menempatkan manusia yang pertama itu di Taman Eden. Dengan tujuan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bukankah ini merupakan bentuk penata layanan yang Tuhan titipkan pada pribadi manusia ciptaannya yang pertama. Lebih spesifik lagi, makna berikutnya adalah Tuhan menginginkan adanya bentuk tanggung jawab dari manusia terhadap lingkungan yang ada. Kita bersyukur pada Tuhan, kita tinggal di kota Surabaya. Di mana di kota ini, saya banyak menjemput, mengantarkan teman-teman, tamu-tamu yang datang ke kota Surabaya. Lalu ketika saya mengendarai kendaraan di jalan-jalan yang ada di Surabaya, mengantarkan teman-teman, sahabat-sahabat, rekan pendeta, keluarga, anggota jemaat yang sementara berkunjung ke Surabaya, mereka begitu salut dengan kebersihan kota kita. Kota yang sangat rapi, sangat indah. Dan itu diutarakan dari mulut mereka. Kita bersyukur tinggal di kota Surabaya. Pemerintah begitu memperhatikan, warga begitu sadar akan masalah kebersihan.
Ingat, tanggung jawab terhadap lingkungan merupakan makna yang tersirat dari penciptaan yang harus saudara dan saya lakukan. Yang berikut, makna yang berikut adalah nilai fisik dari alam semesta. Lalu kemudian obat untuk pesimisme, kesepian, dan rasa tidak berarti. Ingat, ketika kita masuk dalam penciptaan ini, Tuhan ingin menanamkan kepada kita sebuah pemikiran bahwa kita tidak sendiri di atas dunia ini. Ada sahabat, ada teman rohani yang mampu menolong kita. Saya bercerita dengan istri saya, Ibu Pendeta, di mana disampaikan bahwa di Shepherdes ada dibuat sahabat rohani untuk berdoa. Sahabat doa, di mana mereka mengadakan jadwal secara rutin dalam satu hari, atau dalam satu hari dalam seminggu, atau ada jadwal yang disepakati untuk mereka boleh saling video call atau bertelepon untuk berdoa, untuk menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan, untuk bercerita, sehingga kehidupan kita tetap dalam zona-zona positif, tetap optimis, tetap setia, tetap saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga jauh dari rasa tidak berarti, jauh dari rasa kesepian. Ini adalah nilai-nilai yang dikandung di dalam makna penciptaan dunia ini. Yang kedua, terakhir, yaitu kekudusan hukum Allah. Kita ketahui bersama bahwa di balik penciptaan dunia ini ada hukum yang Tuhan taruh di Taman Eden. Dan yang berikut, yang terakhir, adalah kekudusan dari hidup. Makna penciptaan ini adalah kita harus hidup kudus di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari coba kita melihat tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Hal ini menarik untuk kita boleh bahas sedikit tentang konsep tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Saya menuliskan satu artikel yang dipublish di sebuah jurnal tentang bagaimana pengaruh gereja untuk lingkungan. Saya kutip di dalam buku Kepercayaan Gereja Masehi Hari yang ke-7, halaman 78. Di sana disebutkan, pada penciptaan Tuhan menempatkan pria dan wanita di sebuah taman, Kejadian 2:8. Mereka harus mengusahakan tanah dan untuk berkuasa atas semua kehidupan hewan, Kejadian 1 ayat 28. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki tanggung jawab yang dianugerahkan secara ilahi untuk menjaga kualitas lingkungan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus memelihara kebersihan lingkungan kita. Karena ini salah satu bentuk yang Tuhan tanamkan, Tuhan berikan ketika Dia menciptakan dunia ini. Memperhatikan lingkungan. Apa tanggung jawab kita terhadap lingkungan di mana kita tinggal? Di dalam halaman 80 disebutkan juga seperti ini. Masih dalam buku yang sama. Bahwa pekerjaan mencipta Allah terus berlanjut hingga saat ini. Kita bergantung pada Tuhan untuk fungsi setiap sel dalam tubuh kita. Setiap nafas, setiap detak jantung, setiap kedipan mata. Yang membicarakan tentang pemeliharaan dari pencipta yang mengasihi. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Jadi, pekerjaan penciptaan itu masih terus berlangsung hingga saat ini. Paling tidak manifestasinya ada dalam diri kita. Kita masih hidup, berbicara, jantung berdetak, mata berkedip, mulut mengeluarkan kata-kata, dan hal-hal yang lain yang ada di dalam tubuh kita bisa bergerak. Ini semua adalah manifestasi dari penciptaan yang Tuhan masih lakukan terus dalam kehidupan kita. Kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan, hati yang gembira, bahagia, optimis, dalam suasana rohani. Semua itu adalah bentuk penciptaan yang Tuhan terus kerjakan di dalam hati kita, di dalam diri kita. Lalu, apa kaitan yang terakhir? Apa kaitan penciptaan dan keselamatan? Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini adalah konsep Adam yang kedua yang ditulis di dalam Roma pasal 5.
bahwa Tuhan bukan hanya sekedar menciptakan dunia ini, tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika nenek moyang kita yang pertama mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan merencanakan juga keselamatan untuk kita. Peristiwa penebusan, peristiwa di mana Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menganugerahkan keselamatan kepada kita. Bukankah ini juga merupakan salah satu karunia besar yang Tuhan sediakan bagi kita secara manusia yang perlu kita syukuri hingga detik ini. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi pada malam hari ini dalam ibadah Vesper kita dapat saya simpulkan renungan kita dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, Tuhan adalah pencipta segala sesuatu, dengan 3 kesimpulan. Yang pertama, Allah memiliki kuasa yang tak terbatas. Sekali lagi, Allah kita memiliki kuasa yang tak terbatas. Kalau kita manusia, terbatas adanya. Tapi kita punya Allah yang tak terbatas. Buktinya apa? Dia mampu menjadikan dari yang tidak ada, menjadi ada. Itulah Allah yang kita sembah. Yang kedua, penciptaan dunia ini sempurna adanya. Sungguh amat baik. Tuhan selalu mengakhiri setiap penciptaan, kegiatan penciptaan harian di Kejadian pasal 1 dengan sungguh amat baik. Tuhan menghargai betul apa yang Dia ciptakan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mensyukuri kehidupan kita? Apakah kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita? Berapa kali kita berdoa menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, atas keluarga yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, orang tua yang melahirkan kita, gereja yang baik, anggota jemaat yang baik, masyarakat yang baik, rekan kerja yang baik, bahkan segala sesuatu layak untuk kita syukuri. Segala sesuatu amat baik diciptakan oleh Tuhan dan sempurna adanya. Yang ketiga, walaupun dunia ini telah jatuh ke dalam dosa, tapi syukur kepada Tuhan, ada rencana keselamatan untuk kita. Tadi dalam kesaksian Ibu Christine disebutkan bagaimana Ibu Christine ketika menerima kebenaran, ketika dibaptiskan, ibu ini merasa bahwa dia telah memegang Yesus Kristus sebagai harta satu-satunya di atas dunia ini. Bukankah ini adalah peristiwa yang Tuhan inginkan, yaitu walaupun pengalaman peristiwa yang Tuhan rencanakan dan inginkan, walaupun manusia jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan telah merencanakan keselamatan untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, adalah doa dan harapan saya. Amin. Amin.